Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni di kelas matematika untuk SMP dan kelas matematika wajib untuk SMA kelas 10. Nah, kalau kamu nonton di video yang aku sebelumnya, pertidasamaan linear satu variabel part 1, kita sudah bahas sampai di area penyelesaian pada garis bilangan. Nah, kita lanjutkan di pertidasamaan linear satu variabel part 2. Masih dengan aku, Bu Heni. Mudah-mudahan gak bosan ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum lanjut, coba kita review dulu yang daerah penyelesaian ya, karena setelah ini kamu akan banyak ketemu sama daerah penyelesaian. Oke, misal aku tes ya, bukan tes, aku bahas sedikit. Kalau tes mah kamu gak jawab ya. Aku bahas sedikit. Misal aku punya gambar begini nih. Kayak misal sini 2 misalnya. Terus misal di sini bolong terus ke kanan. Nah, ini berarti ingat kalau dia ke kanan artinya dia pasti lebih dari. Oke. Kalau lebih dari, so dia nulisnya adalah menjadi X lebih dari, karena dia bolong hanya lebih dari ya, X lebih dari 2 karena dia ke kanan. Misal aku punya lagi bentuknya begini. Misal di sini min 3 misalnya. Terus dia ke kiri nih gambarnya. Dia ke kiri, terus urak. Nah, aku urak dulu. Nah, terus dia ke kiri. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau ke kiri, masih ingat ya, kalau ke kiri berarti dia X-nya kurang dari, nah karena dia full berarti pakai sama dengan dong, X kurang dari sama dengan 3. Oke, dan mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, itu 2 bentuk. Misalnya aku punya lagi misal aku punya lagi kalau seandainya bentuknya gawang, ayo masih ingat gak kemarin kalau bentuknya gawang? Masih ingat gak dengan video sebelumnya? Kalau bentuknya gawang, misalnya di sini aku punya min 2, di sini 2. Terus dia bentuknya gawang, misalnya di sini full, di sini misalnya bolong misalnya. Nah, kalau ini berarti kalau bentuknya gawang artinya dia di antara, berarti di antara minus 2 sampai 2. Nah, nulisnya juga berarti di antara. Masih ingat kan penulisan di antara? X-nya ada di tengah. Artinya ada di antara min 2 sama 2. Jangan lupa tandanya pasti kurang dari dua-duanya. Pasti. Oke, jadi min 2 kurang dari X kurang dari 2. Tapi masalahnya ada yang full, ada yang bolong. Yang fullnya kan min 2, so ini pakai sama dengan. Gitu. Nah, kalau misalnya ini, kalau yang sayap, masih ingat nggak yang sayap? Misalnya di sini minus 3, di sini 1. Sini 1 ya. Terus dia sayap nih. Nah, terus di sini aku urak. Nah, artinya kalau dia sayap berarti dia sayap kiri, sayap kanan. Berarti ada area kiri, ada area kanan. Nah, kalau ada area kiri, area kanan, masih ingat ya? Artinya X-nya kan kalau ke kiri tuh kurang dari min 3, atau kalau ke kanan, kayaknya tulisan aku kegedean. Gak muat jadinya. Oke, gini deh. Artinya X-nya kurang dari min 3 atau X-nya, karena kalau area kanan berarti dia lebih dari 1. Tapi karena dia yang full adalah di 1, so ini pakai sama dengan. Bisa gak sih Bu kalau full dua-duanya atau bolong dua-duanya? Ya boleh-boleh aja. Kalau full dua-duanya berarti sama dengan dua-duanya, pakai sama dengan dua-duanya. Kalau bolong ya berarti nggak pakai sama dengan dua-duanya. Oke, gitu ya. Oke, misalnya gimana kalau misalnya gabungan dari 2 area? Ayo, misalnya aku punya gambarnya kayak gini nih. Misal aku punya gambarnya rada panjang.
Nah, dia ada 3 angka atau 3 bilangan. Di sini minus 2 misalnya. Ini 0, kemudian di sini 3. Kayaknya terlalu jauh, sorry. Aku naikin lagi. Ini minus 2, ini 0, ini 3. Ingat, gambarnya nggak harus selalu presisi ya. Kamu kayaknya perfeksionis banget kalau presisi gitu. Oke, misalnya aku punya gambarnya gini. Deng-deng, ini misalnya urak. Ini juga urak, misal. Terus ini bolong, dia begini. Nah, ayo. Kalau kayak gitu gimana? Ayo. Nah, aduh nggak kelihatan warnanya. Sorry guys. Oke, nah nih. Nah, ya gimana? Artinya dia ada 2 area. Ingat, kalau ada 2 area berarti pakai atau. Berarti kita tulis dulu yang gawang ya kan. Yang gawang itu berarti jadinya minus 2 di antara minus 2x di antara minus 2 sampai 0. Karena dua-duanya full berarti pakai sama dengan dua-duanya. Atau daerah satu lagi nih, yang 3-nya ke kanan berarti x-nya lebih dari 3. Nggak pakai sama dengan. Oke, gitu aja reviewnya kita kali ini. So, kita langsung masuk ke pertidaksamaan. Oke. Kita coba mengerjakan pertidaksamaan ya. Kita langsung masuk ke pertidaksamaan. Contoh pertidaksamaan. Contoh aduh, jelek amat tulisan. Contoh pertidaksamaan. Oke, harap maklum ya, ini nggak pakai pen, mohon maaf ya gengs. Oke, linear, 1 variabel. Oke, kita langsung masuk aja. Kita nggak pakai pembahasan materi, kita langsung ke contohnya aja biar kamu nggak bingung, ya kan? Oke, seperti biasa gambar aku begitulah adanya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau kata murid aku, Bu, Ibu tuh bikin kotak gitu aja udah habis 1 jam pelajaran. Untuk kata murid aku kayak gitu. Oke, nah contoh yang paling simple banget. Misalnya aku punya 2x kurang dari 4. Nah, kalau mengerjakan pertidaksamaan linear 1 variabel, intinya tuh mirip dengan persamaan linear 1 variabel. Cuma bedanya dia dari tanda aja, kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau ini 2x kurang dari 4, so kita kan harus menghilangkan 2-nya. Kalau secara konsep dia semuanya harus sama-sama dibagi 2. Tapi kan kalau di Indonesia kebanyakan ngomongnya dipindah ruas. Nah, jadi aku pakai istilah pindah ruas aja ya. Mudah-mudahan kamu paham pindah ruas. Kalau kamu mau pakai cara sama-sama dibagi berapa atau dikurang berapa, ditambah berapa, itu nggak masalah ya. Ini misalnya aku mau pindahin 2-nya ke kanan, ya kan? Nah, kan tadinya 2x itu 2 dikali x. Kalau dia pindah ruas, kalau tadinya dikali, maka pindah itu jadi dibagi. So, x-nya kurang dari 4 dibagi 2. Jadi x-nya kurang dari 2. Gampang kan? Ya kan? Tapi nggak semudah itu Ferguson, ya kan? Coba kalau seandainya dia negatif. Misalnya aku punya min 3x lebih dari sama dengan 9. Nah loh. Jadi kalau di pertidaksamaan, kalau seandainya ada yang namanya negatif nih di depan x ya, tapi dia perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan, dia itu perkalian karena ini kan min 3x artinya min 3 dikali x. So kalau si min 3-nya mau pindah ruas ke kanan, maka ini berubah. Nah, seandainya kalau seandainya lebih dari, dia harus berubah menjadi kurang dari sama dengan. Oke, ini perubahannya, hati-hati, aku lingkarin deh biar kamu paham. Tuh, dia perubahan karena dia negatif.
Di sini berarti 9 dibagi min 3. Ingat, kalau perkalian atau pembagian, negatifnya tetap ikut. Gak boleh berubah jadi positif. Oke, so artinya X-nya menjadi kurang dari sama dengan min 3. Begitu. Gampang ya. Sekali lagi diingat, kalau ada negatif di depan X, maka tandanya berubah. Tadinya lebih dari jadi kurang dari, tadinya kurang dari jadi lebih dari. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai yang rada kompleks sedikit doang sih kompleksnya. Oke, misalnya contoh berikutnya, aku punya 3x min let's say 3 misalnya. Atau misalnya min 6 kurang dari sama dengan 12. Ngerjainnya gimana sih? Ya udah, berarti si min 6-nya kita pindahin duluan. 3x kurang dari sama dengan 12 tambah 6. 3x kurang dari sama dengan 18. So, x-nya kurang dari sama dengan 18 dibagi 3. Ingat, tadinya kan negatif 6. Negatif 6 tuh artinya nih, aku bahas dari awal ya. 3x dikurang 6. Kalau tadinya dikurang 6, maka pindah ruas dia jadi ditambah 6. That's why negatifnya berubah jadi plus ya. Kemudian 3x kurang dari sama dengan 18. Tadinya 3 dikali x, pindah berarti jadinya dibagi 3. Berarti hasil akhirnya adalah x kurang dari sama dengan 6, saudara-saudara. Oke, lagi misalnya aku punya 3 min 5x. 3 min 5 tiganya takutnya kelihatan kayak apa gitu ya. Ini waktu habis juga gara-gara tulisan aku yang segambreng rupa gini ya. Misalnya kok kurang dari melulu, kayak lebih dari deh ya. 3 min 5x lebih dari 18 misalnya ya. Berarti kan 3-nya kita pindahin duluan. So, tadinya 3-nya kan positif. Pindah jadi negatif. 18 dikurang 3. Berarti jadinya min 5x lebih dari 15. Nah, ingat yang aku bilang ya, saudara-saudara. Kalau ada negatif di depan x, mau pindah ruas, maka tandanya berubah. Berarti x berubah menjadi kurang dari. Lebih dari berubah jadi kurang dari. 15, ingat kalau pembagian negatifnya tetap ikut. 15 dibagi min 5. So, final answer-nya x kurang dari min 3. Begitu. Oke, kalau masih ada yang nggak ngerti silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, itu dia contohnya. Oke, kita beralih ke contoh lain. Nah, gimana kalau seandainya di kanan kiri ada x-nya? Nah, loh. Oke, kita coba aja contoh berikutnya. Misal aku punya 4x min 6 kurang dari 9x min 21 misal. Oke, nah kalau kayak gini kamu kumpulkan x sesama x, bilangan sesama bilangan. Jadi si x yang ini kita pindahin ke kiri. Aku biasanya ngumpulin x itu di kiri, tapi kalau kamu nyaman x-nya dipindah ke kanan ya silahkan aja, nggak masalah. Si negatif 6-nya aku pindahin ke kanan gitu ya. So, ini jadinya 4x. 9x kan tadinya positif, berarti berubah menjadi negatif. Negatif 21-nya stay. Min 6-nya pindah ke kanan, berarti jadi positif 6 gitu. Ini jadinya min 5x kurang dari min 15. So, ingat sekali lagi Ferguson. Ya, jadi kalau dia negatif, ini kan negatif nih. Tuh, negatif tuh. Berarti tandanya berubah ya. Harap diingat. So, ini berarti kurang dari jadi lebih dari. Min 15 dibagi min 5. So, nah,
Berarti final answer-nya adalah X lebih dari negatif dibagi negatif jadi positif. 15 bagi 5, 3. So this is the final answer-nya. Nah, X lebih dari 3. Oke. Apa namanya? Itu dulu. Contohnya aku hanya satu aja lah ya. Silahkan kalian mengerjakan ini. Misalnya 3X min 5 lebih dari sama dengan 7X plus 21. Plus 11. Kira-kira berapakah hasilnya? Ya, kalian bisa buat jadi pekerjaan sendiri. Oke, contoh terakhir sebelum kita berakhir, asik. Nah, misal gini. Gimana kalau seandainya ada di antara? Nah. Oke. Misal aku punya min 8 kurang dari 3X plus 4. Ya, kurang dari sama dengan 22. Nah loh, kalau soal diantara kayak gini gimana? Nah, kalau kayak gini intinya sama, pindah ruas juga. Cuma pindah ruasnya harus adil. Harus ke kiri. Kalau dia mau pindah ruas berarti harus pindah ke kiri, pindah juga ke kanan. Ya, misalnya kan ini kan plus 4-nya kita mau pindahin nih. Ya nggak sih? So, jadi 4-nya harus pindah ke kiri. Ya, si 4-nya pindah ke kiri, tapi dia juga harus pindah ke kanan gitu, gengs. So, ini jadi min 8 dikurang 4, yang ini jadinya 22 dikurang 4. Nah, jadi adil, kiri dan kanan sama. Jadi ini 3X. Oke, tandanya nggak berubah apa-apa. Ini min 12, ini 18. Ingat, di depan X-nya positif, jadi nggak perlu ganti tanda. So, ini jadinya X. 3-nya pindah, min 12 dibagi 3, 18 dibagi 3. So, final answer-nya adalah min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Begitu. Ini jawaban akhirnya. Nah, gitu, oke. Aku kasih soal lagi untuk kalian latihan. Min 3 kurang dari sama dengan 9 min 4X kurang dari sama dengan 29. Oke, berapakah dia hasilnya? Oke, cari sendiri ya. Dah. Oke, sekarang ke bentuk terakhir. Gimana kalau seandainya seandainya kalau ada X di ketiga ruas. Nah, misalnya ini contoh terakhir ya. 3X min 6 kurang dari 3X min 6 kurang dari 5X min 4 kurang dari 2 plus 3X. Kayak misalnya di sini sama dengan dua-duanya misalnya. Dah, kalau seandainya kamu ketemu soal kayak begini, kamu ngerjainnya 2 kali. Jadi, nih kan sini semua ada X nih ketiga-tiganya. Mau kamu pindahin X kemanapun tetap aja ada X-nya. Nggak akan hilang X-nya. Nah, kalau semua soal kayak gini kamu kerjakan dulu yang kiri dan tengah duluan. Habis itu kalau udah selesai baru kamu kerjakan kiri, tengah dan kanan. Oke. Gimana ngerjainnya? Kita lihat aja penjelasannya. Yang pertama, 3X min 6 kurang dari sama dengan 5X min 4. Ingat, X dikumpulkan dengan sesama X. Ini bilangan sesama bilangan. Min 4 plus 6. Ya. Jadi ini min 2X kurang dari sama dengan 2. X kurang dari kan dia negatif ya. So, dia berubah tanda. 2 dibagi min 2. Jadinya min 1. Begitu. Nah, ini final answer-nya. Ya. Dah, terus versi yang berikutnya. Oke, versi yang berikutnya adalah
tengah dan kanan. 5x min 4 kurang dari sama dengan 2 plus 3x. Jadi ini kita kumpulkan x dengan x, 2 ditambah 4 karena negatif yang pindah. So ini jadi 2x kurang dari sama dengan 6. X kurang dari sama dengan 3. Dah, ini adalah jawabannya. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Jangan seneng dulu ya. Nah, kan Bu, kalau dua penyelesaian gini gimana? Nah, berarti kamu harus menggambar si garis bilangannya. Aku gambar di atas ya. Nih, aku gambar di atas. Mudah-mudahan muat ya. Nah, di sini min 1, di sini 3. Jadi, kalau ngerjain soal kayak gini emang harus pakai garis bilangan, gengs. Nah, khusus buat yang bentuknya seperti ini ya. X-nya lebih dari sama dengan min 1. X-nya lebih dari sama dengan min 1. Pakai full, berarti dia ke kanan, ya kan? X-nya kurang dari sama dengan 3. 3-nya full, kemudian dia ke kiri. Ingat yang aku pernah ajarin. Kalau bentuknya seperti ini berarti cari yang ada kedua, dilewati oleh kedua garis. Oke. Atau gini deh, aku ganti warna biar kamu nyambung kalau dia ada dua garis ya. Nih, berarti kan si 3-nya full, aku ulangin. Kemudian dia ke kiri karena kurang dari. Nah, berarti yang dilewati dua garis kan yang area tengah nih. Berarti yang dilewati ungu dan kuning itu tengah. So, inilah jawabannya. Nah, ingat, tapi belum sampai sini belum selesai. Harus sampai ke final answer-nya. So, final answer-nya apa? Karena dia bentuknya gawang, berarti nulisnya adalah min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, itu jawaban akhirnya. Ya, oke. Nah, itu jawaban akhirnya. Aku kotakin dulu biar kelihatan. Nah, rada maksa ya. Dah. Rada maksa ini, Allah Gusti si Heni. Waktu habis hanya untuk mau bikin kayak gini. Oke, itu final answer-nya. Nih final answer-nya ya. Oke, mudah-mudahan semuanya paham. Kalau nggak paham diulang-ulang aja videonya, oke? Nah, untuk pekerjaan kamu di rumah bisa kamu kerjakan soal berikut ini. Misalnya aku punya 5 min 2x kurang dari sama dengan 4x min 7, kemudian kurang dari x plus 8. Nah, silahkan dikerjakan. Ini buat latihan kamu di rumah. Oke, kalau kamu ada yang nggak ngerti boleh tanya di kolom komentar. Oke, silahkan kerjakan. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Waktunya cukup panjang, mohon maaf. Terlalu semangat ngajarnya ya kan. Oke, itu aja guys. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kamu dan kesediaan kamu untuk menonton dari awal hingga akhir. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Terima kasih.